Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 ya. Kuliah pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai ibadah sebagai tujuan penciptaan manusia. Jadi mengapa manusia diciptakan? Nah, salah satu tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, kita bahas yang pertama adalah Allah menciptakan segala sesuatu, baik alam maupun manusia, maupun jin maupun malaikat, ini mempunyai tujuan masing-masing ya, mempunyai tujuan penciptaan. Nah, kita bisa melihat surat Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abasan ya, wa annakum ilaina la turja'un. Nah, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu secara sia-sia atau secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini surat ini menandakan bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan semua, menciptakan manusia ya. Kalau menciptakan manusia ini tidak dengan main-main, artinya mempunyai tujuan utama penciptaan, dan tujuan ini sangatlah mulia, yaitu adalah untuk beribadah. Dalam ayat yang lain, wa ma khalaqnas samai wal ardo wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan manusia ini dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas bahwa tujuan penciptaan itu salah satunya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau manusia ibadah kepada Allah ini dengan menyerahkan hidup dan matinya untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, kalau alam semesta, ibadah mereka adalah dengan berzikir ya. Kalau sebenarnya alam semesta juga berzikir kepada Allah, dan alam semesta itu juga tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Selanjutnya, kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat atau mengandung pelajaran. Jadi kita ada pelajaran yang bisa diambil dari penciptaan langit dan bumi, dan ada tujuan dari penciptaan langit dan bumi. Begitu pula ada tujuan dari penciptaan manusia. Itu tujuan utama adalah untuk beribadah. Nah, beribadah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Alam beribadah dengan taat dan patuh pada hukum-hukum alam, hukum-hukum Allah. Alam juga beribadah dengan cara berzikir. Zikir mereka itu apabila kita sebagai manusia mampu mendengar suara mereka, maka alam ini sebenarnya berisik, karena alam semesta ini semua bertasbih kepada Allah. Ini. Selanjutnya, penciptaan manusia ini juga untuk beribadah. Nah, ibadah nanti akan kita jelaskan bahwa ibadah ini ada dua ya, ada ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh ini adalah ibadah yang disyariatkan, sedangkan ibadah ghairu mahdhoh ini ibadah yang dalam keseharian kita. Gitu. Oke. Selanjutnya, tujuan manusia. Nah, ini tujuan diciptakan manusia ini banyak ya.
tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah. Jadi, yang kedua adalah menjadi khalifah. Yang ketiga adalah untuk amanah. Ini minimal, ini ada 3 tujuan ini. Jadi tujuan penciptaan manusia ini banyak. Kalau semuanya kita membaca hadis qudsi, salah satu mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Nah, liu arifan nafsi. Jawabannya adalah agar mereka semua mengetahui siapa aku, siapa penciptanya. Ini juga termasuk tujuan penciptaan manusia ya, atau penciptaan alam semesta. Namun banyak ya tujuan dari penciptaan manusia itu, tujuan penciptaan alam. Tapi kita akan bahas semua. Kita membahas 3 hal yang paling utama, yaitu tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, yang paling utama adalah ibadah. Ini manusia diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Yang ketiga, manusia diciptakan agar dia amanah. Jadi, mengapa manusia diciptakan? Agar dia beribadah. Mengapa manusia diciptakan? Agar dia menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, mengapa manusia diciptakan? Agar dia amanah terhadap kehidupan dia. Jadi Allah sudah memberikan dia nyawa, Allah sudah memberikan dia kesehatan, jasad dan lain sebagainya, maka dia harus amanah. Ini 3 tujuan penciptaan utama, yang 3 tujuan penciptaan manusia yang utama ya, ini yaitu yang pertama beribadah, yang kedua agar dia menjadi khalifah, pemimpin, dan yang ketiga agar dia amanah. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, ibadah. Manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, kata ibadah ini sendiri terdapat 275 kali. Nah, ini 275 kali dalam Al-Quran. Ini saking banyaknya ini. Ini diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Jadi ini tujuan pertama. Itu wahai manusia, sembahlah Tuhanmu atau beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi dalam beribadah kepada Allah, kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan kita menjauhi seluruh larangan Allah. Nah, yang diperintahkan kita jalani, yang dilarang kita hindari. Nah, agar apa? Agar hidup kita baik, ya. Gitu. Selanjutnya kita juga bisa melihat surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi untuk mengabdi. Mengabdi itu apa? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi untuk mengabdi kepada Allah, mengikuti keinginan Allah. Ini kalau kita membahas Islam, maka kata Islam itu adalah menyerah ya. Dulu udah pernah saya sampaikan bahwa Islam itu artinya menyerah, bukan damai. Nah, dari kata aslama yuslimu islaman, artinya menyerah. Maksudnya apa? Menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah, menyerahkan hidup kita untuk diatur dengan aturan-aturan Allah. Nah, selaras dengan kata ibadah, maka Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah. Allah tidak menciptakan kita kecuali agar kita mengabdi.
mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya definisi ibadah secara etimologi dari kata abada ya'budu. Nah, dari kata abada ya'budu artinya patuh, tunduk dan menghambakan diri ya. Abada ya'budu ibadatan. Nah, ibadah itu masdar dari kata abada ya'budu. Nah, ini artinya patuh, al-khudu wal inqiyad wa ya'budu wa ya'budullaha wa ya'budu rabbana, dan kita itu patuh, tunduk dan menghambakan diri kepada Tuhan kita. Ini maksud dari kata ibadah. Sedangkan Raghib Al-Asfahani berkata, al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu min aqwal wal a'mal az-zahir wal batin. Jadi ibadah atau ubudiyah itu bermakna menampakkan penghambaan. Jadi kita menampakkan penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi kita menghamba itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia ya. Nah, itu keliru. Jadi menghamba itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, sedangkan ibadah lebih dalam lagi karena ia adalah ibadah puncak penghambaan diri, dan hal ini tidak layak dipersembahkan kecuali kepada zat yang memiliki karunia Allah Ta'ala. Oke, saya artikan ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min aqwal wal a'mal az-zahir wal batin. Jadi ibadah itu adalah ismun jami', adalah sebuah nama umum likulli ma nama umum likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Jadi sebuah nama yang di dalamnya terdapat seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang diridhai oleh Allah. Jadi yang namanya ibadah itu apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Nah, itu ibadah. Min aqwal wal a'mal az-zahir wal batin. Jadi perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang enggak nampak. Semua perkataan, perbuatan kita yang zahir dan batin yang itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Nah, sebaliknya perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin dari kita yang tidak disukai oleh Allah dan tidak diridhai Allah, maka itu bukan ibadah. Nah, contohnya kita menolong orang, ini pasti kita diridhai oleh Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Nah, gitu. Kita menyingkirkan kerikil dari jalan agar orang itu nggak kesandung, misalnya. Nah, itu tentu diridhai Allah dan dicintai Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Tapi apapun perbuatan itu yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak dicintai oleh Allah, maka itu bukan ibadah. Contoh, kita ngomongin orang di belakang, kita berbohong. Nah, ini tentu tidak disukai ya oleh Allah. Nah, ini maka itu bukan ibadah. Nah, ibadah semua hal yang dicintai oleh Allah dan diri Allah dari perbuatan ataupun perkataan, baik itu zahir maupun batin. Nah, ini. Nah, dari mana kita tahu itu diridhoi dan dicintai Allah? Ya, dari Al-Quran ya, dari Al-Quran. Jadi Al-Quran telah menegaskan apa-apa yang baik itu. Dari hadis juga menegaskan apa-apa yang baik, apa-apa yang buruk. Nah, ini kita ikuti. Selanjutnya termasuk cakupan ibadah. Nah, ibadah itu meliputi apa saja? Ini ibadah itu sebenarnya keseluruhan dari hidup kita itu ibadah. Jadi keseluruhan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nah itu ibadah. Nah, itu. Jadi sholat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, dan amanah, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahim, menepati janji, menolak kemungkaran, jihad melawan kaum kafir dan kaum munafik, kemudian berlaku baik terhadap tetangga, menghormati anak yatim, kemudian tidak menghardik orang nggak punya gitu.
Ini semua ibadah. Nah, termasuk kita berzikir, membaca Al-Quran, itu kita tidak mengganggu orang, ini juga ibadah semua. Jadi ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhoh, tidak hanya terbatas pada sholat, zakat, puasa, itu tidak. Yang ibadah itu semua aktivitas kita dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita niatkan untuk Allah, maka itu ibadah. Jadi semua hal yang kita niatkan untuk Allah, maka ini akan dinilai sebagai ibadah. Termasuk kita menafkahi anak istri, kita mendidik anak, gitu, kita memberikan nasihat yang baik pada orang, gitu, itu ibadah, gitu. Selanjutnya pembagian ibadah. Nah, ibadah ini ada 3 ya. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah fisik. Nah, ibadah hati ini seperti kita mensucikan hati kita dari iri, dengki, sombong, ujub, takabur, dari suuzon. Nah, ini ibadah hati. Jadi membersihkan hati kita dari keburukan sifat ya. Nah, ini. Yang kedua ibadah lisan. Ibadah lisan itu ibadah yang dilakukan oleh lisan ya. Kalau ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati. Kalau ibadah lisan, itu ibadah yang dilakukan oleh lisan, seperti kita membaca Al-Quran, kita mengucapkan salam, kita bertutur kata yang baik, kita ini jujur dalam ngomong. Nah, ini disebut sebagai ibadah lisan. Nah, yang ketiga ibadah fisik. Apa itu ibadah fisik? Ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini menolong orang. Nah, ini semua yang dilakukan oleh fisik kita itu sebagai ibadah fisik ya. Ini kita ke masjid. Nah, itu ibadah. Kita kuliah, itu juga ibadah. Gitu. Semua hal yang berkaitan dengan fisik itu disebut sebagai ibadah fisik. Yang berkaitan dengan fisik ya. Gitu. Kalian makan, kalian minum, itu ibadah kalau kalian niatkan untuk Allah. Nah, ini. Oke, selanjutnya sebagian ulama membagi ibadah menjadi 2 ya. Nah, jadi ada ulama yang membagi ibadah menjadi 2, ada ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ada yang ya, ibadah ya semua hal yang kita niatkan itu ibadah. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang membaginya menjadi 2, ada ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Nah, ibadah mahdhoh ini ibadah yang bersifat ritual, syair. Nah, jadi ibadah-ibadah yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Nah, contoh wudu, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, iktikaf, azan, berdoa, berkorban, akikah, dan lain sebagainya. Ini ibadah-ibadah yang disyariatkan ya, disyariatkan oleh Allah. Maka itu disebut sebagai ibadah mahdhoh. Adapun ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, ini disebut ibadah ghairu mahdhoh. Ini nah contoh kita mengucapkan salam, kita makan, minum, belajar, bekerja, mendidik anak, kemudian berbakti pada orang tua, kita membantu tetangga, kita membantu orang lain, kita memudahkan hidup orang lain. Ini semua ibadah. Kalian bangun tidur, mandi, itu ibadah. Semua yang diniatkan untuk untuk Allah, maka itu ibadah. Nah, ibadah ghairu mahdhoh ini ibadah yang tidak disyariatkan, maksudnya yang tidak tertulis perintahnya secara langsung di Al-Quran ya. Nah, ini ibadah ghairu mahdhoh. Jadi ibadah-ibadah yang tidak bersifat ritual syariat. Nah, itu namanya ibadah ghairu mahdhoh. Sedangkan ibadah mahdhoh ini ibadah yang bersifat syariat ya, ibadah syariat, dan itu sudah digariskan dalam Al-Quran. Nah, itu
Nah, ibadah mahdoh tadi sudah saya sampaikan, seperti toharoh, puasa, zakat, sholat, haji, umroh, itikaf, azan. Nah, ini semua ibadah yang disyariatkan itu disebut sebagai ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah yang tidak disyariatkan secara tertulis dalam Al-Quran, nah itu ibadah ghairu mahdoh selama kita meniatkan untuk Allah. Jadi semua hal yang kita lakukan tadi saya katakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bahkan kalian tidur pun juga dikatakan ibadah kalau diniatkan untuk Allah. Nah, jadi semua yang kita niatkan fisabilillah untuk Allah, untuk meninggikan agama Allah, maka itu ibadah. Nah, lu kok bisa tidur itu ibadah? Iya, kalian tidur untuk mengumpulkan tenaga agar kalian bisa beraktivitas dengan baik untuk meninggikan agama Allah. Nah, kalau kalian pintar, kalian bisa mengajarkan pada masyarakat sekitar tentang agama. Itu kalau kalian kaya, kalian bisa bersedekah kepada orang-orang sekitar. Nah, ini fisabilillah. Jadi semua aktivitas kita yang kita lakukan untuk meninggikan agama Allah, maka itu fisabilillah, maka itu adalah ibadah. Selanjutnya ya ini sudah saya jelaskan tadi ya. Yang kedua, tujuan manusia diciptakan, yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Jadi yang pertama tadi tujuan manusia yang pertama adalah untuk beribadah. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia itu adalah agar dia menjadi khalifah. Apa itu menjadi khalifah? Menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, lafaz khalifah sendiri semana dengan al-khalifah, al-khalaif atau al-khulafa. Ini tertuang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali ya, 9 kali. Nah, ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah. Jadi aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Aku ingin menciptakan pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita itu disebut oleh Allah sebagai pemimpin, disebut sebagai Allah sebagai khalifah. Nah ini, jadi kita diciptakan oleh Allah ini tujuannya agar kita memimpin. Nah, memimpin apa? Memimpin diri kita, paling minimal memimpin diri kita. Untuk apa? Kita memimpin diri kita menuju Allah. Nah, kita memimpin keluarga kita menuju Allah. Kita memimpin masyarakat kita menuju Allah. Jadi manusia itu diciptakan untuk memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakat. Kemana? Kepada Allah, menuju Allah. Nah ini tujuan diciptakan manusia yang kedua. Nah selanjutnya surat Al-An'am ayat 165, walladzi ja'alakum khalaifal ardi. Nah jadi kalau khalifah itu pemimpin satu, kalau khalaif itu jamaknya khalaif. Jadi khalifah jamaknya adalah khalaif. Walladzi ja'alakum khalaifal ardi, dialah yang menciptakan kalian, menciptakan kamu penguasa-penguasa di bumi. Nah, walladzi ja'alakum khalaifal ardi, dialah yang menjadikan kamu menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi penguasa-penguasa di muka bumi. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajah. Nah, dan Allah meninggikan salah satu meninggikan derajat salah satu dari kalian. Nah, meninggikan derajat di antara kalian ya. Liyabluwakum fima atakum,
untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepada kamu. Jadi Allah menciptakan kita ini sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini untuk apa? Nah, untuk menguji yang diberikan kepada kalian. Apa yang diberikan? Kekuasaan. Ya, jadi kita itu diuji kekuasaan kita. Nah, setiap dari kita berkuasa atas diri kita masing-masing. Itu paling minimal. Seseorang berkuasa atas dirinya. Dia memimpin dirinya. Allah menciptakan manusia untuk menguji. Nah, kekuasaan atas dirinya itu, atas diri kalian itu digunakan untuk apa? Kalian memimpin diri kalian itu, kalian pimpin kemana? Kalian pimpin ke kebaikan atau keburukan? Kalian memimpin badan kalian, jiwa kalian ke masjid ataukah ke tempat judi contohnya. Nah, itu dipertanggungjawabkan ya. Kalian memimpin diri kalian sendiri itu ke masjid taklim ataukah ke tempat sabung ayam. Nah, itu Allah ingin tahu. Maka Allah menguji kalian dengan amanah ini, dengan kekuasaan ini, dengan kepemimpinan ini. Nah, ini. Jadi dialah yang menciptakan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi dan mendidikan sebagian kamu di atas sebagian yang lain untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Nah, ini ayat yang mengatakan bahwa kita ini diciptakan untuk kita ini diciptakan sebagai pemimpin. Nah, dan Allah ingin menguji, ingin melihat apakah kita amanah terhadap kepemimpinan kita atau tidak. Nah, khalifah ini adalah maknanya ya, khalifah itu pengganti Allah. Pengganti Allah yang mengatur urusannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini khalifah. Ini kalau sebenarnya kita merujuk pada kalimat kata khalifah ini, kita akan melihat khalifah itu maknanya adalah pengganti Allah yang mengatur urusan-urusannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Khalifah juga dapat dipahami sebagai suatu regenerasi yang silih berganti, di mana mereka bertugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Jadi khalifah ini bisa diartikan sebagai pengganti Allah untuk mengatur urusan-urusan Allah di tengah-tengah manusia. Khalifah juga bisa dimaknai sebagai suatu regenerasi yang silih berganti, di mana tugasnya adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Nah, dengan demikian kata khalifah, yaitu khalifah bermakna hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Maksudnya kemaslahatan ini apa? Kemaslahatan hidup manusia, dirinya baik dan orang lain juga baik. Dia baik dalam memimpin dirinya sendiri, baik dalam memimpin keluarganya, juga baik dalam memimpin masyarakat. Nah, jadi ini tugas khalifah, membuat kemaslahatan, maslahat untuk diri sendiri, maslahat untuk keluarganya, maslahat untuk masyarakat. Maslahat itu apa? Membuat kebaikan, menjadikan sesuatu ini menjadi baik, yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi baik. Nah, ini selanjutnya pengistiwaan Allah kepada manusia. Nah, ini jadi bukti bahwa Allah ini menciptakan manusia sebagai khalifah, maka Allah mengistimewakan manusia ini dengan beberapa keistimewaan ya. Jadi manusia itu diberikan kekuasaan oleh Allah, sekaligus diberikan keistimewaan.
Yang pertama, manusia ini dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Tadi sudah saya jelaskan. Dan ingatlah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ini kan sudah jelas tadi ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sehingga aku hendak menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Siapakah pemimpin itu? Ya manusia itu. Nah, kemudian untuk mendukung kepemimpinannya, Allah mengaruniakan akal dan ilmu pengetahuan kepada manusia, yang mana ini tidak diberikan kepada malaikat. Jadi akal manusia, nah, kemudian ilmu manusia ini Allah memberikan akal dan ilmu ini kepada manusia. Ini sesuatu yang tidak diberikan kepada malaikat itu. Artinya malaikat itu taat, patuh itu kan, diperintah nurut. Tapi malaikat ini kelebihannya taat dan patuh kepada Allah. Ini kelebihannya malaikat ya. Tapi kelebihan manusia ini ya bisa menciptakan segala hal ya. Bisa menciptakan laptop, komputer, bisa menciptakan satelit, bisa menundukkan bumi dan lain sebagainya. Ini kelebihan manusia. Karena apa? Manusia diberi kebebasan untuk berpikir. Nah, manusia bebas berpikir, manusia bebas mencari pengetahuan. Nah, ini sehingga manusia bisa menciptakan sesuatu yang mungkin tidak ini merupakan kelebihan tersendiri bagi manusia. Nah, ini. Nah, selanjutnya manusia itu diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi di antara hewan, jin, nah ini bentuk manusia ini yang paling bagus ya, paling bagus. Artinya cocok untuk menjadi pemimpin ya. Jadi untuk memimpin alam ini ya bentuk manusia ini yang paling bagus ya. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Nah, wa ilaihil masir. Allah itu menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kalian dan membuat rupa kalian dengan sebaik-baiknya rupa. Jadi rupa kita, bentuk kita ini adalah sebaik-baiknya bentuknya. Ini Allah sendiri yang berfirman. Selanjutnya manusia diistimewakan dengan ruh langsung dari sisi Allah. Nah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Jadi ini Allah berfirman kepada malaikat ya. Nah, berbicara kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni khaliqun basyaron mintin, saya menciptakan manusia dari tanah liat, faida sawaituhu, dan maka apabila telah aku sempurnakan bentuknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya roh dari sisiku. Nah, fa nafakhtu fihi min ruhi, jadi aku meniupkan ruh dariku. Nah, ruh dariku. Nah, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian wahai para malaikat tersungkur bersujud kepadanya ini kepada Allah ya. Jadi Allah mengistimewakan manusia dengan meniupkan ruh langsung dari Allah ya, ruh. Jadi ruhnya, jadi
kita itu kalau ulama mengatakan adalah gambaran kecil ya, gambaran kecil dari bukan wujud Tuhan, bukan, tapi gambaran kecil dari kekuasaan Tuhan, gambaran kecil dari kekuasaan Allah. Artinya Allah Maha mendengar, kita juga bisa mendengar walaupun pendengaran kita terbatas. Allah Maha melihat, kita juga bisa melihat walaupun penglihatan kita juga terbatas. Artinya kita nggak bisa melihat yang sangat jauh. Kalau Allah kan Maha melihat apapun, kita hanya bisa melihat yang zahir saja. Nah ini, jadi kita adalah gambaran kecil dari kekuasaan Allah. Nah ini dari ya gambar Allah, kekuasaan Allah ya. Nah ini manusia bisa berpikir. Nah ini adalah gambaran dari Allah. Selanjutnya summa sawaitahu wa nafakha fihi min ruhihi, dan kemudian dia ini Allah menyempurnakan wujudnya, wujud manusia, dan meniupkan ke dalamnya, ke dalam diri manusia, rohnya, roh Allah atau ruh ciptaan Allah. Nah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, kemudian hati yang bisa merasakan. Nah, faqalilan ma tashkurun, tapi sayangnya sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur kepada Allah. Padahal manusia itu sudah diberikan kelebihan bahwa mereka diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, bahkan ruhnya itu langsung ditiupkan oleh Allah dari ruh dari Allah, ruh Allah itu dari ruh ciptaan Allah, maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya alam semesta seluruhnya ditundukkan untuk kepentingan manusia. Nah ini, alam semesta ditundukkan untuk kepentingan manusia. Nah, Allahul ladzi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi. Ini kurang dekat. Walitabtahu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Nah, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu. Jadi sebenarnya bukan hanya lautan ya, jadi alam semesta ini ditundukkan untuk manusia. Allah ladzi sakhara lakumul bahra, dan Allah lah menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal kamu dapat berlayar dengan seizinnya, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, agar kamu bersyukur. Nah, ini. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Nah, walitabtagu min fadlihi walladzi sakhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan di bumi semuanya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini ayat-ayat, mohon maaf ini ayatnya kurang ini ya. Ini dari surat Al-Jaziyah ayat 12-13 ya, ayat 12-13 bahwa Allah menundukkan untuk manusia apa-apa yang di langit dan di bumi sebagai rahmat dari Allah. Nah ini termasuk keistimewaan manusia diistimewakan oleh Allah dengan ditundukkannya langit dan bumi untuk manusia. Maka dengan demikian manusia bisa berjalan keluar angkasa, bisa membuat ini, bisa membuat itu, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu, karena semuanya telah ditundukkan Allah kepada manusia.
Nah, selanjutnya yang kelima, oke, habis ya 4 aja. Oke, dengan demikian maka tadi sudah kita bahas bahwa Allah telah memberikan banyak keistimewaan kepada manusia. Tadi yang pertama, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, kemudian Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Allah kemudian menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, kemudian Allah meniupkan ruhnya kepada manusia. Ini salah kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh manusia, agar manusia agar manusia dapat memimpin, agar manusia dapat menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Jadi manusia menjadi pemimpin agar apa? Agar dia memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya kepada kebaikan, kepada kemaslahatan, kepada kesejahteraan dunia. Selanjutnya yang ketiga, manusia diciptakan tujuannya adalah agar manusia ini amanah. Nah, agar tujuannya manusia ini amanah ya. Amanah itu apa? Amanah itu menunaikan perintah dengan baik, tidak mengkhianati. Amanah itu bertanggung jawab. Nah, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Allah menyuruh kita agar memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainakum bainan nasi antahkumu bil adl. Jadi kalian memberikan hukuman, menetapkan suatu hukum kepada manusia, maka berilah hukum itu yang adil. Jadi hukum itu yang adil. Dalam itu surat An-Nisa ayat 58 ya. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbudoh. Nah, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah, fa in amina ba'dukum ba'don falyu'adil ladzi tumina amanatahu. Nah, wal yattaqillaha rabbahu. Dan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Nah, hendaklah fal yu'adil ladzi tumina amanatahu. Maka orang yang dipercaya itu agar menunaikan amanah. Jadi ini ketetapan dari Allah agar orang yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dengan baik, tidak berkhianat ya. Menunaikan amanah itu menunaikan kewajiban. Menunaikan amanah itu menunaikan tanggung jawab. Nah, ini. Selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian. Nah, jadi termasuk tugas, termasuk tujuan dari penciptaan manusia itu agar manusia itu amanah. Amanah itu apa? Bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan, bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Nah, itu ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha. Janganlah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, janganlah kalian mengkhianati Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian. Nah, ini jadi contohnya apa mengkhianati amanah itu? Contohnya
kalian kan semisal ya kuliah itu amanah dari orang tua kalian. Nah, ternyata kalian nggak kuliah tapi malah main game. Nah, contoh itu berarti kalian tidak amanah. Contoh seperti itu. Atau waktunya kuliah malah kalian telat. Nah, itu juga tidak amanah ya, seperti itu. Jadi Allah berfirman, jangan kalian mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian. Tunaikanlah amanah itu dengan baik. Itu apapun itu. Nah, kalau kita sudah mendapat amanah, maka kita harus menunaikannya. Oke, saya kira demikian. Ini kuliah singkat. Nanti kita akan perdalam di kelas ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.